Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Ustadz semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan hari ini antum semua masih tetap semangat belajar. Nah, adapun pembelajaran kita pada video kali ini, kita belajar tentang materi bioteknologi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu, yang pertama, antum paham apa itu pengertian dari bioteknologi. Yang kedua, antum tahu jenis-jenis bioteknologi. Yang ketiga, antum bisa menerapkan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, antum tahu dampak penerapan dan perkembangan dari bioteknologi ini. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan antum simak penjelasan dari Ustadz berikut ini. Kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu apa itu bioteknologi. Nah, bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, baik itu bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup itu sendiri, seperti enzim, alkohol, antibiotik, dan asam organik, di mana dalam proses produksinya itu untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuki pembahasan yang kedua tentang jenis bioteknologi. Adapun yang pertama yaitu bioteknologi konvensional, dan yang kedua bioteknologi modern. Kita bahas yang pertama tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional melibatkan mikroorganisme secara langsung melalui fermentasi tanpa memperhatikan prinsip biokimia. Contohnya itu seperti keju, tempe, kecap, dan masih banyak jenis makanan yang lainnya. Selanjutnya, bioteknologi modern. Bioteknologi modern melibatkan prinsip biokimia, biomolekular, dan rekayasa genetika. Nah, ini berbeda dengan bioteknologi konvensional tadi. Adapun contohnya itu seperti cloning pada domba dan transgenik. Itu ada pada gambar di samping. Itu ada dua, yaitu yang pertama cloning, yang kedua transgenik. Kita masuki pembahasan yang ketiga tentang penerapan bioteknologi. Nah, pada tahun 1970-an telah ditemukan enzim yang dinamakan dengan enzim restriksi endonuklease. Nah, atas dasar penemuan enzim ini, maka terjadi perkembangan bioteknologi modern yang menggunakan prinsip rekayasa genetika. Nah, penerapan bioteknologi ini telah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu, yang pertama bioteknologi pangan. Nah, penerapan bioteknologi dalam bidang pangan digunakan untuk menghasilkan makanan dengan menempatkan mikroorganisme sehingga dapat menghasilkan sebuah makanan. Nah, contohnya itu ada keju, tempe, dan masih banyak jenis makanan lain lagi. Penerapan bioteknologi yang kedua yaitu dalam bidang pertanian. Nah, penerapan bioteknologi ini itu untuk meningkatkan produksi tanaman dan mengurangi pemakaian bahan kimia seperti pupuk sintetis dan pestisida. Nah, adapun contohnya itu pada tumbuhan padi dan juga tumbuhan kacang, dan juga masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Selanjutnya, penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan. Nah, dalam bidang peternakan itu dihasilkan hewan-hewan transgenik. Nah, jadi dalam bidang peternakan ini mendapatkan hewan-hewan transgenik. Contohnya itu yaitu sapi. Nah, ini gambar sapi dari hewan-hewan transgenik. Selanjutnya, penerapan bioteknologi dalam bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan ini, bioteknologi diterapkan untuk mendapatkan obat-obatan. Nah, dalam bidang kesehatan, obat-obatan itu juga menerapkan prinsip-prinsip dari bioteknologi. Nah, adapun contohnya itu seperti antibiotik, vaksin, dan lain-lain. Nah, itu pada gambar itu ada contoh dari antibiotik dan vaksin.
Selanjutnya, penerapan bioteknologi dalam bidang lingkungan. Nah, penerapan bioteknologi dalam bidang lingkungan ini itu contohnya bioremediasi yang memanfaatkan bakteri. Nah, adapun contohnya dalam ini gambar bioremediasi untuk mengurangi pencemaran udara di rumah-rumah. Kita masuki pembahasan yang terakhir dari dampak, penerapan, dan perkembangan bioteknologi. Nah, yang pertama itu dampak terhadap lingkungan. Beberapa produk tanaman transgenik diklaim dapat mencemari keanekaragaman gen di lingkungan alam. Dampak lainnya, petani lebih memilih menanam tanaman transgenik sehingga tanaman lokal menjadi langka. Nah, ini dampaknya untuk pertanian, sehingga petani-petani yang menggunakan metode lain itu merasa dirugikan karena adanya tanaman-tanaman transgenik dari bioteknologi. Nah, selanjutnya itu dampak penerapan dan perkembangan bioteknologi dalam bidang kesehatan. Beberapa produk bioteknologi seperti tanaman kedelai transgenik mengandung gen kacang Brazil yang memicu reaksi alergi pada beberapa orang. Nah, kacang ini itu tidak cocok untuk beberapa orang. Jadi menyebabkan penyakit terhadap orang-orang yang mengkonsumsinya, beberapa orang yang mengkonsumsinya. Yang selanjutnya yaitu dampak terhadap sosial dan ekonomi. Nah, dampak bioteknologi ini menyebabkan kesenjangan perekonomian. Petani tanaman transgenik menghasilkan panen yang melimpah dengan hasil yang sangat baik. Hal tersebut membuat petani tanaman lokal kalah bersaing sehingga terjadinya kesenjangan ekonomi. Demikianlah penjelasan Ustadz dari materi bioteknologi. Mudah-mudahan Ananda semua dapat memahami dari penjelasan Ustadz tadi. Ustadz mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.